Pendiri Daulah ini adalah bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Setelah masuk Islam, di bawah pimpinan Ertugrul, mereka mengabdikan diri kepada Sultan Alauddin II. Pada saat itu, Sultan Seljuk yang sedang berperang dengan Bizantium akhirnya dapat meraih kemenangan. Kemudian Sultan Alauddin II menghadiahi sebidang tanah di Asia Kecil yang berbatasan dengan Bizantium. Sejak saat itu, mereka membina wilayah baru dan memilih kota Sukut sebagai ibu kota. Nah, teman-teman, pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai pemikiran ekonomi pada zaman Daulah Turki Utsmani. Yuk simak videonya. Pada perkembangannya, Kerajaan Seljuk mengalami perpecahan. Utsman yang berkuasa pada 699 Hijriah menyatakan kemerdekaan dan berkuasa penuh terhadap daerah yang didudukinya. Sejak tahun itu, Daulah Turki Utsmani menyatakan dan mengumumkan kedaulatannya sebagai Padriah Al-Utsman atau Raja Besar Keluarga Utsman. Sebagai sebuah negara yang besar pada eranya, Khilafah Utsmani memiliki banyak potensi yang menjadi penunjang pendapatan negaranya, yaitu diantaranya yang pertama, daratan. Diwarisinya sebuah jalur karavanserai dari pendahulu mereka, yaitu jalur yang aman dan mudah dilalui oleh karavan dagang. Kedua, laut. Mempunyai kekuatan angkatan laut yang kuat, yang dimana kekuatan ini memiliki keuntungan karena menumbuhkan rasa aman kepada masyarakat dan pedagang di wilayah pesisir, serta kekuatan untuk melakukan ekspansi wilayah. Yang ketiga yaitu pertanian. Khilafah Utsmani adalah negara pertanian karena memiliki lahan yang subur. Rata-rata penghasilan warganya adalah pertanian dan pajak pertanian yang berkontribusi 40% bagi sumber pendapatan pajak negaranya. Selanjutnya adalah Kesultanan Utsmaniyah, dibagi ke dalam 5 periode yang terdiri dari periode pertama 1299 sampai 1402. Pertumbuhan dan perkembangan kekuasaan yang disusul dengan perluasan wilayah hingga menyeberang ke daratan Eropa. Salah satu tokohnya adalah Orhan, putra Utsman pertama yang memimpin dari tahun 1326 sampai 1359. Ia membentuk pasukan yang tangguh yang kemudian dikenal dengan nama Inkis Syariah atau Yanisari. Kekuatan militer ini berhasil mengubah negara Utsmani yang baru lahir menjadi pasukan perang yang kuat. Selanjutnya periode kedua yang ditandai dengan restorasi kerajaan dan cepatnya pertumbuhan sampai ekspansi wilayah yang terbesar. Salah satu tokohnya adalah Sulaiman Al-Qanuni, putra Salim pertama yang memimpin dari tahun 1520 sampai 1566. Puncak kerajaan Turki Utsmani dicapai pada masa pemerintahan Sulaiman Al-Qanuni. Ia digelari seperti itu karena ia berhasil membuat undang-undang yang mengatur masyarakat. Kemudian periode ketiga yang ditandai dengan kemampuan Utsmani untuk mempertahankan wilayahnya sampai lepasnya Hungaria. Namun kemunduran segera terjadi. Salah satu tokohnya adalah Murad Its-Salim, putra Salim Is-Sani yang memimpin dari tahun 1573 sampai 1596. Ia memberikan pensiunan tentara sebanyak 110.000 uang emas lira. Kebijakan ini dinilai mampu membendung gejolak yang sering terjadi apabila uang tersebut terlambat dibagikan. Ia juga memerintahkan pelarangan adanya miras. Periode keempat ditandai dengan secara berangsur-angsur surutnya kekuatan kerajaan dan pecahnya wilayah di tangan para penguasa wilayah. Salah satu tokohnya adalah Mahmud Is-Sani, putra Abdul Al-Hamid Is-Sani yang memimpin dari 1808 sampai 1839. Pemerintahan Mahmud Is-Sani juga ditandai oleh pemberontakan nasionalis di Serbia dan Yunani yang dikuasai Utsmaniyah. Periode terakhir ditandai dengan kebangkitan kultural dan administratif dari negara di bawah pengaruh ide-ide barat atau terjadi modernisasi. Salah satu tokohnya adalah Abdul Majid Is-Sani yang memimpin dari tahun 1922 sampai 1924. Ia memerintah dari Istanbul pada 24 November 1922. Pada 3 Maret 1924 ia diturunkan dan diusir dari Turki bersama dengan sisa keluarganya. Daerah kekuasaan yang luas memungkinkan Daulah Turki Utsmani membangun perekonomian yang kuat dan maju. Pada masa puncak kejayaannya, semua daerah dan kota penting yang menjadi pusat perdagangan dan perekonomian jatuh ke tangannya. Daerah-daerah yang ditaklukkan menjadi sumber perekonomian Daulah Turki Utsmani.
Sektor perekonomian Turki Utsmani sebagian besar adalah pertanian yang didukung oleh sektor perdagangan dan industri. Tanah-tanah pertanian merupakan sumber pendapatan negara yang utama yang dimiliki oleh negara. Untuk menunjang aktivitas ekonomi, Daulah Turki Utsmani juga melakukan pencetakan mata uang. Kebijakan kepemilikan tanah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tanah wakaf, yaitu ketika tanah telah diwakafkan oleh pemiliknya, maka tidak boleh dipindah tangankan dalam bentuk apapun, yang dimana tanah wakaf ini digunakan untuk kepentingan umum. Kedua, mulk, yaitu kepemilikan tanah sepenuhnya atau sempurna. Ketiga, timar. Timar adalah tanah yang digunakan untuk membiayai tentara militer yang sangat membutuhkan keuangan yang tinggi. Tentara tersebut akan diberikan timar bagi mereka yang pendapatan per tahunnya kurang dari 20.000 akçe. Selanjutnya ada penaklukan Konstantinopel. Dalam lingkungan sosial politik kerajaan Turki Utsmani merupakan perpaduan antara kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab. Kebesaran kerajaan Turki Utsmani dicapai pada masa pemerintahan Sultan Muhammad II yang bergelar Al-Fath. Gelar ini diperoleh karena ia berhasil menaklukkan Konstantinopel pada 28 Mei 1453 Masehi. Dengan jatuhnya Konstantinopel yang kemudian beralih nama menjadi Istanbul merupakan saksi sejarah akan kebesaran kerajaan Utsmani. Namun dalam penyerangan yang dilakukan oleh Sultan Al-Fatih tentu tidak akan mudah. Hal ini terlihat dari 1. Kota Konstantinopel dengan benteng yang besarnya 10 meter. Kedua, di sisi luar benteng pun dilindungi oleh parit yang panjangnya 7 meter. Terakhir, dari arah timur, armada laut harus masuk ke selat sempit Golden Horn yang sudah dilindungi dengan rantai besar, hingga kapal perang ukuran kecil pun tidak bisa lewat. Kemunduran Turki Utsmani. Syafiq Mukni mengatakan bahwa kemunduran dinasti Turki Utsmani disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, adanya ledakan jumlah penduduk, di mana perubahan mendasar telah terjadi pada jumlah penduduk kerajaan sebagaimana struktur ekonomi dan keuangan. Yang kedua, melemahnya perekonomian dalam negeri. Kebijakan perekonomian dalam negeri dihadapkan pada kebijakan perekonomian yang diusungkan oleh negara-negara Eropa. Yang terakhir, munculnya kekuatan Eropa, disebabkan beberapa teknologi yang memicu bangkitnya kekuatan baru di bidang ekonomi dan militer. Itu dia video dari kami, terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.